Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, yang kamu pikir mustahil tapi ternyata kamu mampu untuk memilikinya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Swords, ada The Empress. Di sini ada Ace of Swords, ada Ten of Pentacles, dan di sini juga ada kartu Death. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Swords. Saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk membaca peluang ya. Peluang yang mungkin tidak bisa orang lain, ya mungkin tidak semua orang bisa lihat peluang dan kesempatan ini. Tapi di sini kamu punya punya feeling, punya insting, punya sesuatu hal yang mampu mengarahkan kamu kepada sesuatu hal yang baik di sini. Dan dengan kemampuan kamu ini, dengan sesuatu hal yang ada di dalam diri kamu, ya bisa baca peluang. Oke, di sini mampu untuk lebih berpikir lagi bagaimana cara kamu untuk merubah kehidupan kamu. Ya pada akhirnya di sini yang akan kamu dapatkan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa nantinya. Oke, yang bikin semua orang terdiam karena nggak nyangka yang kamunya dulu bukan siapa-siapa, ternyata di sini mampu melakukan sesuatu hal atau perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ya, di sini jangankan orang lain ya, kamu sendiri juga sebenarnya berpikir mustahil, tapi ternyata kamu mampu untuk memilikinya. Ini tentang pekerjaan ya, tentang karir, atau tentang perubahan yang luar biasa, yang cukup signifikan. Karena di sini saya melihat kamu punya energi, punya potensi yang mungkin tidak semua orang miliki. Oke, jadi pada akhirnya kamu benar-benar mendapatkan sesuatu itu ya, bikin orang banyak yang iri ya, banyak yang banyak yang ikut-ikutan mau seperti kamu karena apa yang kamu miliki. Oke. Jadi banyak yang mungkin ingin mencontoh tentang apa yang ingin kamu lakukan, tapi itu adalah jalan takdir ya. Ini juga tidak lepas dari sebuah keberuntungan untuk kamu. Oke, meski kamu dan orang lain mungkin tujuannya sama, tetapi di sini prosesnya berbeda. Ada mungkin di sini yang sebagian kamu yang mudah mendapatkan sesuatu hal. Ada juga sebagian kamu yang kayaknya harus butuh energi yang ekstra ya untuk bisa memiliki sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu dambakan, kamu inginkan. Tapi apapun proses itu, saya yakin untuk kamu yang mungkin cukup lama ya, cukup berproses, saya yakin kamu punya kekuatan untuk bisa sampai di tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu miliki. Oke, karena nggak ada yang sia-sia ya.
Setiap yang kamu lakukan, setiap pengorbanan kamu, setiap perjuangan kamu pasti akan ada hasilnya. Meski terkadang hasil itu, terkadang kamu merasa belum puas dengan hasilnya, tetapi apa yang kamu miliki itu, apa yang kamu dapatkan itu, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi belajar untuk lebih menghargai kehidupan kamu saat ini, belajar menghargai apa yang kamu dapatkan saat ini, karena sebenarnya banyak orang yang menginginkan kehidupan seperti kamu. Jadi tetap bersyukur dan tetap melakukan yang terbaik. Oke, dan di sini saya melihat kamu cukup stabil ya dalam finansial nantinya, dan bahkan akan ada peningkatan yang cukup signifikan, yang pada akhirnya kayak kamu juga merasa ini benar nggak ya, kayak ragu, kayak merasa sanggup nggak ya. Ada juga sebagian kamu yang merasa seperti itu, tapi di sini ya benar-benar ya, itu benar-benar kamu dapatkan. Perubahan besar itu benar-benar kamu dapatkan. Ini karena kayak ada perubahan dalam diri kamu ya, dalam sudut pandang kamu terhadap sesuatu hal. Sudah lebih dewasa, sudah lebih mengerti dan memahami bahwa dalam kehidupan kadang ada jatuh bangunnya, ada gagalnya, kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kamu sudah mengerti hal itu, dan di sini kamu sudah mampu merubah cara pandang kamu terhadap permasalahan. Tidak lagi fokus terhadap permasalahan tersebut, tetapi fokus bagaimana cara menyelesaikannya. Artinya nggak mau ngungkit-ngungkit lagi, nggak mau ngungkit-ngungkit apa yang udah terjadi. Ya udah, yang berlalu udah berlalu. Saat ini fokus kamu untuk ke depannya, melanjutkan kehidupan, dan memang akan ada perubahan di sini. Entah itu dalam cara kamu berpikir, dalam pemikiran, dalam penampilan, dalam apapun ya. Yang jelas di sini akan ada sesuatu hal yang lebih baik nantinya. Ini akan berdampak positif terhadap karir kamu, pekerjaan kamu. Artinya kamu sudah lebih bijak, sudah lebih dewasa dalam menanggapi apapun hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu ya. Saya melihat perubahan ini cukup baik ya untuk kamu, cukup nantinya akan benar-benar mampu mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa, yang bahkan ini bisa saja melebihi dari ekspektasi kamu ya. Ini bisa saja terjadi. Ada Age of Swords, dan saya melihat ini ada hal yang melatar belakangi. Ada hal yang melatar belakangi kenapa saat ini kamu benar-benar ingin perubahan. Kenapa kamu ingin benar-benar bangkit? Karena pernah ditinggalkan. Oke. Pernah ada momen di mana di sini kamu harus melepaskan seseorang yang yang sudah tidak mau dipertahankan. Seseorang yang kayaknya sudah menyerah dengan hubungannya dengan kamu, tentang kesulitan, tentang finansial, tentang perbedaan, apapun. Ada seseorang yang kayaknya ingin benar-benar melepaskan diri dari kamu, dan mau nggak mau, kamu harus melepaskan. Karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Karena semakin dipaksakan itu akan semakin menyakitkan. Jadi di sini ada hal-hal sebenarnya yang melatar belakangi kenapa fokus kamu adalah saat ini tentang bagaimana cara kamu membuktikan, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa kamu mampu untuk bangkit, memiliki sesuatu hal yang bikin semua orang terdiam, bahkan tentang orang yang pernah dulu ninggalin kamu, orang yang dulu nyakitin kamu. Sebenarnya ini bukan kesombongan atau pembuktian atau butuh validasi, tidak seperti itu ya, tetapi lebih kepada cara kamu untuk bisa bangkit. Hal-hal itu membuat kamu semakin termotivasi untuk membuktikan kepada diri kamu sendiri ya, di sini kamu berhak loh untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik, kamu berhak loh untuk mendapatkan kebahagiaan, dan berhak untuk mendapatkan seseorang yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi ya kalau ada seseorang yang ingin melepaskan diri dari kamu, ya udah, di sini kamu sudah melepaskan karena kamu nggak mau memaksakan, karena itu akan sama-sama nyakitin nantinya. Tapi apapun yang terjadi, entah itu karena mungkin finansial, kamu kehilangan pekerjaan, atau di sini dia merasa kamu tidak mampu menafkahinya atau tidak mampu memberikannya apa yang dia inginkan. Ya di sini kamu berusaha untuk lebih
bersabar, ya udah, kalau memang mau berpisah kamu nggak bisa nahan, karena semakin dipaksakan nanti juga akan semakin menyakitkan. Ada Ten of Pentacle, tapi di saat kamu sudah mulai naik, di saat kehidupan kamu sudah mulai meningkat, ada aja ya orang yang mendekat nantinya, atau bahkan orang yang pernah ninggalin kamu dulunya juga akan mendekat di sini. Tapi apapun ya yang mungkin kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan nantinya, tapi di sini kamu akan mampu untuk memilih sesuatu itu baik atau tidak untuk kamu. Kamu sudah lebih selektif tentunya, nggak mau asal-asalan ya. Kamu sudah lebih melihat sesuatu itu bukan hanya dari hawa nafsu, keinginan sesaat atau ambisi, tidak lagi, tapi melihat seseorang itu apakah punya tujuan yang sama, punya visi dan misi yang sama, punya pemikiran yang sama. Itu yang terpenting, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Karena terkadang hidup itu berubah-berubah, kadang kita nggak bisa nebak ya. Ada yang memang bisa mempertahankan kesuksesan, ada juga yang tidak bisa mempertahankan. Tapi di sini kamu berusaha untuk menemukan seseorang yang akan selalu ada apapun keadaan kamu, apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan saya yakin kamu akan benar-benar menemukannya. Karena di sini kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih sensitif terhadap sesuatu hal yang seperti ini, karena kamu nggak mau salah lagi ya. Karena pernah salah dulunya dalam memilih, salah dulunya dalam memutuskan tentang seseorang, karena ternyata kamu ditinggalkan di saat kamu dalam kesulitan, ada juga. Tapi di sini ada kartu Death. Saya melihat ya akan ada perubahan di sini. Ya, kamu udah benar-benar move on ya. Kamu udah benar-benar move on dari kegagalan, kamu udah benar-benar move on dari seseorang yang pernah nyakitin kamu. Ya, saat ini kamu menginginkan sesuatu hal yang baru. Kamu nggak mau lagi melihat ke belakang ya tentang orang yang udah nyakitin kamu, ninggalin kamu, ya artinya dia tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu. Dan saat ini ya fokus kamu untuk ke depannya, sesuatu hal yang lebih baru, sesuatu hal yang lebih maju. Udah nggak mau buang-buang energi tentang masa lalu. Saat ini kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya, tidak lagi mau melihat ke belakang. Ya memaafkan, tetapi untuk kembali menjalin hubungan dengan seseorang dari masa lalu yang udah pernah ninggalin kamu, kayaknya enggak ya. Karena di sini kamu menginginkan kehidupan yang baru, merasa terlahir kembali, tentunya dengan seseorang yang tepat. Saya yakin di sini kamu akan mampu untuk menemukannya karena kamu sudah lebih selektif. Kamu nantinya akan dihadapkan beberapa pilihan, tapi kamu yakin di sini kamu akan mampu untuk memilih seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya. Ya, artinya yang selalu ada apapun keadaan kamu. Kita lanjut. Di sini ada grateful, ada manifesting, ada joy priority, ada surrender, dan di sini juga ada will happen. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ada ya sebagian kamu yang prosesnya itu tidak instan, tidak cepat ya. Ada yang prosesnya cukup lama untuk bisa kembali bangkit, untuk kembali bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Itu memang butuh proses ya. Ada tahapan-tahapannya. Tetapi di sini kamu sadar untuk bisa memiliki sesuatu hal itu ya kamu mau nggak mau harus melewati itu. Kadang harus ada gagalnya dulu, kadang ya harus ketemu dulu dengan orang-orang yang toksik, kadang harus ketemu dulu dengan orang yang manipulatif. Ya mungkin di sini kamu pernah tertipu, pernah dibohongi, apapun ya. Tapi di sini kamu sudah lebih menyadari itu adalah bagian proses ya, sebagian proses kamu untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah bagian dari proses kamu sadar hal itu. Karena
kamu sadar nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Selalu ada ujiannya, ada cobaannya, ada rintangannya, tetapi selalu ada hasil dari apa yang sudah kamu lakukan. Oke, dari perjuangan kamu, pengorbanan kamu, ya nggak ada yang sia-sia, pastinya akan ada hasilnya. Oke, dan apa yang selama ini kamu perjuangkan itu akan kamu dapatkan, karena di sini kamu sudah tidak terbebani ya, kamu nggak mau terbebani hanya karena proses tentang ya mungkin hambatan, rintangan. Kamu sudah lebih enjoy, kamu sudah lebih menikmati. Ya di saat kamu capek, kamu berhenti. Oke, di saat kamu sedih, kamu jeda dulu. Kamu juga ingin berproses dan tidak memaksakan. Kamu tidak terlalu mentargetkan, tetapi di sini kamu terus melakukan yang terbaik, terus melangkah. Kamu nggak mau pada akhirnya kamu merasa putus asa karena terlalu terbebani karena target, karena terlalu ingin memiliki sesuatu hal yang pada akhirnya nanti di saat kamu terlalu menggebu-gebu, itu akan menjadi bumerang untuk kamu, yang pada akhirnya di saat ada kesulitan, ada rintangan, kamu akan berhenti total. Jadi kamu nggak mau hal itu, jadi kamu lebih menikmati proses yang ada, meski jatuh bangun, meski panjang ya jalannya, tapi di sini kamu berusaha untuk ya apa ya, kayak menjalani, happy, bahagia menjalani apapun itu. Kamu yakin ya pada saatnya, pada momennya nanti kamu akan sampai di tujuan kamu. Oke, dan tentang masa lalu ya kamu sudah lebih menutup ya, dan lebih memaafkan atau sudah lebih mengikhlaskan. Artinya kamu di sini sudah nggak mau punya perasaan dendam, perasaan benci, perasaan marah, karena kamu sadar hal itu akan merusak mood kamu, merusak perasaan kamu, atau kamu sadar kebencian itu menghambat aliran cinta dalam diri kamu, menghambat langkah kamu. Jadi kamu merasa ya percuma. Oke, jadi nggak ada gunanya juga kamu memendam kemarahan tentang masa lalu. Jadi sebaiknya udah lepaskan, ikhlaskan, relakan, karena ternyata pikiran tenang, jiwa yang tenang itu akan mampu membuat kamu lebih fokus kepada masa depan kamu, kepada apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu capai. Dan di sini saya melihat kamu punya energi ya, punya energi yang positif, oke, punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu hal yang bisa merubah kehidupan kamu jadi luar biasa. Ya mungkin banyak orang yang mendekat pada akhirnya, tapi apapun itu di sini kamu sudah lebih fokus terhadap perbaikan dalam diri kamu, ya spiritual kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan, karena kamu yakin semua yang terjadi ini punya alasan, punya sebab dan akibat. Dan yakin meski awalnya ada kesedihan, kamu yakin setelah ini akan ada kebahagiaan yang sesungguhnya untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, apapun ya keadaan kamu saat ini, apapun yang menimpa kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap percaya diri, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin ya, semua kesulitan itu akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.